Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali seperti biasa dengan bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah membuka pintu kesadaran kita, membuka hati kita untuk bisa mudah menerima hidayah Allah. Ila hadrat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatihi wa جمع الملائكة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan penjelasan dari Prof. Dahlan Qari. Kemarin baru kita baca ayat 1 sampai 4 penjelasan beliau. Sekarang kita baca ayat 4 sampai 5 sampai 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indah. Ayat selanjutnya menganjurkan kepada manusia untuk melihat dari apa ia diciptakan, oleh siapa, dan untuk apa. Pertanyaan ini tidak untuk dijawab, tetapi untuk direnungkan, terutama mereka yang gigih menolak ajakan Rasul untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Menolak ajakan Rasul ini jangan difahami hanya umat terdahulu, umat yang hidup pada masa Nabi, tetapi ajakan Rasul yang diteruskan para ulama yang hidupnya mukhotobnya itu adalah yang sekarang. Jadi Rasul, makna Rasul di situ adalah Rasul dan juga penerus-penerus orang yang menolak ajakan Rasul dan para ulama yang meneruskan ajakan. Manusia dicipta dari air yang tiada berarti, yang karena kehendak dan kasih sayang Allah ia menjadi makhluk terhormat, yang dengan potensinya mampu mencapai tingkat makhluk yang termulia, sesuatu yang hina, yang kalau dilihat itu menjijikkan, itu Allah ubah jadi makhluk termulia. Di antara makhluk yang Allah ciptakan di alam semesta ini, manusialah yang paling mulia. Walaqad karramna bani Adam. Memang
manusia itu dicipta dalam kondisi yang termulia, meskipun ia berasal dari sesuatu yang dianggap hina. Apakah air yang tidak berarti itu yang merencanakan, membesarkan, dan mengentarkan manusia menjadi yang tinggi posisinya? Apakah air itu yang memproses dirinya ketika berada dalam perut ibunya? Atau ibu bapaknya yang membesarkan saat itu? Dan setelah lahir, siapakah yang menyediakan makanan utama bagi bayi yang merah itu? Apakah dia sendiri atau orang tuanya? Ketahuilah bahwa Allah yang ada di belakang proses semua itu. Dialah penciptanya dan pengaturnya. Dia yang mencukupi kebutuhannya. Dan dia pula yang kelak akan memanggil menghadapnya. Mau tidak mau untuk bertanggungjawabkan perbuatan. Jadi berproses mulai dari ma'in dafiq, bertemu ovum, sampai kemudian ke dalam rahim seorang ibu, dari masih berupa mudghah, alaqah, ya alaqah, mudghah, kemudian berkembang terus menjadi khalqan akhar, itu ciptaan yang sudah berwujud manusia yang utuh. Semua itu diproseskan oleh Allah, bukan dia memproses dirinya sendiri. Memang kalau dalam bahasa-bahasa ilmu kedokteran itu atau ilmu biologi kan sel membelah diri, ya. Seakan-akan di situ tidak ada keterlibatan pihak lain yang membelah diri, memproses diri kan. Tapi apakah sejatinya dia sendiri? Tentu bukan. Jadi, pasti itu ada proses yang ada di belakang proses itu, yaitu Allah. Ketika dia lahir, kemudian kok sudah tersedia ASI, makanan yang paling baik untuk bayi. Semua makhluk hidup diciptakan sejak dia lahir itu dia sudah disediakan makanannya. Sudah pernah sampaikan, itu lahir bayi itu dia masih ketika dalam kandungan dia kan makan dari plasenta ibunya, dapatkan nutrisi dari plasenta yang tersambung, ibunya makan ya dia akan merasakan makan. Begitu keluar, sisa-sisa energi yang diambil dari plasenta itu dia masih cukup untuk hidup 3 hari. 3 hari tanpa dikasih ASI, karena biasanya ASI itu baru bisa aktif itu 3 hari. Dalam 3 hari itu bayi tidak diberikan ASI tidak apa-apa, karena dia masih punya cadangan makanan dari dalam perut. Begitu keluar, nanti tahu biasanya sehari 2 hari ASI ibunya sudah mulai keluar. Itu semuanya teratur, ya. Kemudian dia diberikan ASI dan sampai besar itu menjadi makanan yang paling bergizi, paling lengkap, imun yang membekali imun bayi itu nggak akan terganti. Bayi yang diberikan ASI full itu biasanya ketahanan tubuhnya lebih kuat dibandingkan dengan bayi yang diberikan susu formula. Ini kalau kita renungkan dari awal dia dibesarkan itu, kita memang tidak akan mengatakan bahwa itu semata-mata terjadi dengan sendiri. Kemudian ayat yang ke 89. Innahu ala raj'ihi laqadir yauma tublas sarair fama lahu min quwwati wala nasir. Allah berkuasa memanggil manusia menghadapnya kapan saja. Innahu ala raj'ihi laqadir. Kapan saja, ini beliau menegaskan ada kapan. Allah berkuasa memanggil manusia menghadapnya kapan saja. Baru lahir sebulan, belum sempat dia
menjalani proses sebagai manusia yang utuh, mengabdi menjadi hambanya, dipanggil menghadap Allah. Apakah dia menjadi tidak berguna? Oh tidak. Dia justru akan menjadi penolong bagi ibunya. Dia juga masih akan hidup. Bahkan mungkin bayi yang baru lahir dan meninggal itu, dia tidak merasakan siksa. Akhir yaumil qiyamah, sampai dengan akhir seluruh kehidupan alam semesta setelah kematian, di akhir kiamat, kalaupun kiamat nanti ada akhirnya, itu dia akan merasakan kebahagiaan bersama ibu. Ada yang sampai tua, yang dia juga akan bisa merasakan kebahagiaan sepanjang masa-masa hidup, betul-betul dipergunakan untuk kemanfaatan. Saat itu manusia dalam keadaan yang sulit, terutama yang kafir atau munafik yang bermuka dua. Saat itu tiada rahasia yang dapat disembunyikan. Segala perbuatan yang nampak atau yang tersembunyi ditampilkan. Manusia tidak berdaya. Tiada kemampuan menolak ajal atau menghambat roh bergerak meninggalkan tubuh. Karena itu, seseorang yang masih punya kesempatan hidup harus berpikir dan mempertimbangkan perbuatan yang akan dilakukan. Bila baik dan menguntungkan, cepatlah dilakukan. Tetapi kalau tidak baik dan merugikan, harus dipertimbangkan kesiapannya menanggung. Bila baik dan menguntungkan, cepatlah dilakukan. Kira ini perasan dari hadis. Wabadiru bil a'mali sholih. Bersegeralah untuk mengerjakan amal sholih. Karena kesempatan amal sholih itu dia ditunda. Seringkali kesempatan beramal itu menjadi hilang. Maka begitu kita ada kesempatan untuk beramal, kita punya niat untuk beramal, segera tunaikan. Badiru bil a'mali sholihah. Sambungan hadis itu, wabadiru bil a'mali sholihah wasilu bainakum wa baina rabbikum bikasrati dzikrikum lahu wa kasrati shadaqati fis sirri wal alani. Bersegeralah beramal soleh, sambunglah hubunganmu dengan Tuhanmu dengan berbanyak zikir, dan sambunglah hubunganmu dengan bainakum di antara sama bikasrati shadaqati, dengan berbanyak sedekah, sirri wal alani, sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terang. Ya, kita coba highlight dari bila baik dan menguntungkan di sini bukan hanya bersifat materi, itu justru menguntungkannya itu dari sisi ukhrawi. Bila baik dan menguntungkan, cepatlah dilakukan. Ini juga berlaku bagi orang yang punya jiwa bisnis, kan? Punya jiwa bisnis itu ketika ada peluang nggak segera diambil, ya hilang. Ini saya kira nasihat yang berlaku secara umum. Baik menguntungkan, tapi dimensinya rasanya menguntungkan di situ lebih banyak keuntungan yang bersifat ukhrawi. Kebanyakan orang aduh terhadap peringatan yang disampaikan wahyu atau yang terkandung dalam dirinya. Mereka lebih tertarik memburu kelezatan hidup yang hanya sesaat dan menipu. Mereka akan sangat kecewa ketika menghadap Tuhannya. Dosa yang dibuat menumpuk dan memberatkan, sedang kesempatan memperbaiki tidak ada lagi. Tiada tebusan apalagi hidup kembali. Manusia saat itu tidak berdaya, termasuk yang sombong. Yang menolong hanya iman dan amal soleh yang dihasilkan selama itu. Ya, saya kira ini nasihat beliau dari Yaumul
fama lahum quwwatin wala nasir. Saat itu tidak ada satu kekuatan pun dan juga tidak ada penolong kecuali ya yang sudah kita kerjakan selama ini. Kita lanjutkan yang ayat berikut. Was-sama'i dzatir raj'i, demi langit yang bertabiat dapat kembali. Wal ardi dzatis, demi bumi yang bertabiat dapat terletak. Innahu laqaulun fasl. Sungguh Al-Quran adalah pemisah yang hak dan yang batil. Laqaulun wa ma huwa bil hazl. Al-Quran adalah hak dan bukan permainan. Innahum yakiduna kaida. Sungguh orang-orang kafir selalu merencanakan tipu daya. Innahum yakiduna kaida. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Dan kami pun punya rencana tandingan. Famahilil kafirina ambil. Berilah waktu untuk orang-orang kafir, berikan mereka penangguhan sementara. Famahilil kafirina ambiluhum ruwat. 11 sampai 14. Dalam ayat ini Allah menampilkan dua sumpah. Lagi ada sumpah dengan langit dan bumi sebagai hunian manusia yang hidupnya sangat tergantung kepadanya. Ini kita juga ketika menyaksikan sumpah-sumpah itu, sumpah itu langit dan bumi. Langit yang biasa kita saksikan, bumi yang biasa kita injak. Memang familiar dengan kehidupan kita. Kemudian diikuti dengan penjelasan yang tegas darinya bahwa ketentuan bangkitnya kembali manusia telah final, tidak dapat ditawar. Ketentuan itu bukan rekayasa dan tidak dapat dianggap remeh. Ketentuan Allah itu pasti dilaksanakan meskipun kaum kafir selalu berusaha membelokkan dan mengaburkan dengan cara yang dicari-cari. Seluruh manusia akan terkena ketentuan itu, suka atau tidak. Was-sama'i dzatir raj'i, demi langit yang bertabiat dapat kembali. Ini mungkin kita mencoba kenapa di situ langit disifati ar-raj'i, disifati dengan sesuatu yang akan kembali. Kalau kembali kepada teori awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardu kanata ratqan fafataqnahuma, kami pecah, maka makna kembali di situ bisa jadi akan dikembalikan yang semula terpecah tadi. Terjadinya kiamat dengan cara itu dikembalikan semua benda-benda angkasa tadi dan dibenturkan menjadi satu. Akhirnya seluruh alam semesta menjadi binasa. Mungkin makna yang bisa kita imajinasikan dari sama'i dzatir raj'i. Itu yang punya sifat kembali tadi, ya, bertabiat kembali. Dzatir raj'i. Wal ardi dzatis shad, dan bumi yang bertabiat dapat terletak. Ini juga kalau kita sesuaikan dengan ilmu geologi, susunan lapisan-lapisan bumi itu kan ada lempengan-lempengan, lempengan bumi yang itu kemudian ketika terjadi gempa itu terjadi patahan-patahan retak. Jadi dari ayat yang pendek ini saja ini sudah mengkonfirmasi tentang ilmu geologi. Tapi kalau didalami, wal ardi dzatis shad, itu saja kita sudah temukan ternyata ada ilmu geologi di sini. Ilmu tentang tanah. Yang struktur-struktur lapisan tanah itu ketika
orang geologi mengkaji itu betapa rumitnya. Baru dikatakan wal ardi dzati sodet saja. Itu sudah tersirat di situ ada ilmu geologi yang sangat. Jadi Quran itu Masya Allah mukjizatnya. Memang kandungan maknanya yang sangat padat, tapi mengisyaratkan di situ kesesuaian dengan ilmu-ilmu yang berkembang di alam semesta di manusia. Semua ilmu yang dikembangkan manusia itu isyarat-isyarat ilmiahnya itu sudah ada di Quran. Baik yang sudah ditemukan maupun belum ditemukan. Itu penemuan ilmiah ke depan itu pasti tidak ada yang menyalahi Quran. Atau semua temuan ilmiah itu pasti nanti bisa terkonfirmasi kebenarannya di Quran. Jadi Allah dari sisi kemukjizatan Quran. Sampailah yaumul qiyamah semua temuan-temuan itu dasar-dasar sainsnya itu bukan dalam Quran. Dan ada yang wardatan katiha, itu matahari itu seperti bunga mawar ya, wardah katiha itu di Quran itu. Tapi ketika orang ilmuwan menemukan memang warnanya itu menjadi seperti mirip bunga mawar. Itu Masya Allah. Jadi kita akan selalu menemukan kemukjizatan dari Quran itu dari setiap makna yang dikandung di situ ketika disesuaikan dengan temuan-temuan itu. Innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya Quran itu ya. Jadi seakan-akan setelah Allah bersumpah dengan langit dan bumi, itu Allah ingin menyampaikan tentang kebenaran Quran. Lagi-lagi kita sampaikan bahwa logika sumpah itu pertama, dia bersumpah dengan sesuatu yang penting dan dianggap penting oleh manusia dan juga familiar dengan kehidupan manusia. Lalu setelah sumpah itu Allah hendak menyampaikan sesuatu yang penting dan benar. Innahu laqaulun fasl. Jadi seakan-akan demi langit dan bumi, wahai manusia, Quran ini benar-benar pemisah antara hak dan batil. Quran ini jadikan sebagai pedoman. Quran ini kamu pelajari. Quran ini kamu resapi isinya sehingga kamu bisa menjalani petunjuk-petunjuk Quran yang di dalam. Dan seterusnya. Seakan-akan mengatakan begitu. Jadi Allah bersumpah, sumpah tadi menunjukkan kebenaran dari yang akan disampaikan setelah sumpah. Innahu laqaulun fasl. Dan polanya selalu sama. Setelah sumpah itu pasti di situ ada huruf taukid, huruf takkid. Innahu inna adalah qaulun fasl. Sungguh-sungguh selalu. Yang sebelumnya juga begitu. Polanya itu setelah sumpah kemudian diikuti dengan huruf-huruf yang menunjukkan penguatan dari lafaz. Innahu laqaulun fasl. Quran itu tidak akan terubah. Quran itu pasti. Ini seakan-akan mengiring kita supaya kita ini benar-benar mengambil petunjuk dari Quran. Segala aspeknya Quran itu akan ditemukan mukjizat. Dari hurufnya, mulai dari cara sederhana. Jadi kita memperlakukan Quran itu macam-macam, mulai dari yang sangat sederhana sampai dengan yang sangat tinggi dari sisi keilmuannya pun itu ada maknanya. Ada orang yang menjadikan Quran itu, ya ini karena barokahnya Quran, itu sekedar dan sekedar. Misalnya dia tidak terlalu tahu maknanya, ya, tetapi dia membaca Quran sudah memberikan ketenangan jiwa. Lafaz yang dibaca, dihafal, dia tidak paham maknanya pun dia sudah ada keberkahan. Bagi yang punya keilmuan yang dalam sehingga dia bisa
meresapi, merenungi makna-makna di dalamnya, itu juga akan mendapatkan makna yang berbeda. Quran juga akan selalu berbeda maknanya setiap kali kita baca meskipun ayatnya sama. Itu yang dicontohkan Prof. Zaini dulu, itu ketika Abu Bakar mendengar kabar, Umar bin Khattab mendengar kabar Rasulullah wafat, itu kan langsung emosi. Muhammad tidak mati kan gitu ya. Ya sampai ini. Kalau sampai yang mengatakan Rasulullah meninggal akan aku bantu. Kalau berita itu bohong ya, akan aku bunuh dia kan gitu bahasanya gitu ya. Kurang lebih begitu. Tidak persis itu. Tapi riwayat-riwayat menunjukkan bahwa Umar bin Khattab itu sangat emosional sekali ya, karena cintanya beliau kepada Rasulullah. Sangat emosional sekali mendengar berita meninggalnya Rasul. Nah, kemudian yang menenangkan adalah Abu Bakar. Dibacakan ayat Muhammadun illa afa immata au qutila qalabtum ala aqabikum. Muhammad tidak lain adalah Rasul. Apakah kalau dia meninggal atau terbunuh, kamu akan kembali kepada kejahilian? Rasanya gitu. Quran ini, ayat ini, itu sudah sering dibaca oleh Umar bin Khattab. Tetapi direspon dia apa? Ketika Quran itu dibaca dalam kondisi kejiwaan yang begitu itu, dia mengatakan seakan-akan Quran ini baru turun. Seakan-akan Quran ini baru turun. Dan ini menunjukkan apa? Bahwa ayat Quran itu akan selalu menemukan makna yang baru ketika kita baca meskipun ayatnya sama. Satu ayat Qul huwallahu ahad kita baca sekarang. Kita baca lagi besok hari. Itu maknanya bisa berbeda karena situasi psikologis dan juga wawasan pemahaman kita berbeda. Jadi salah satu dan Quran itu ayatnya sama, tetapi dibaca dalam suasana dan waktu yang berbeda, itu akan menimbulkan makna yang berbeda. Nah ini yang innahu laqaulun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Quran bukan mainan. Quran itu betul-betul harus dijadikan sebagai petunjuk. Bukan mainan, bukan guyonan. Allah serius membuat Quran itu. Allah serius menurunkan Quran kepada Rasulullah. Sangat serius membimbing manusia dengan Quran itu. Allah sangat serius mengutus Rasulullah. Apakah kita mau main-main? Rasanya begitu. Apakah manusia mau main-main dengan bimbingan Rasul itu? Padahal Allah sangat serius dalam menurunkan bimbingannya dalam bentuk Quran dan Rasul sebagai penjelas. Innahum yakiduna kaida. Orang-orang kafir selalu merencanakan tipu daya. Ini mungkin konteksnya kalau zaman dulu ketika Quran ini turun, itu kan mereka selalu mengatakan, wah ini bagaimana menghambat Rasulullah. Dengan Qurannya itu selalu memikat banyak orang. Akhirnya dicap mereka. Kita katakan saja Muhammad itu gila, Muhammad itu penyihir, Muhammad itu sahir, majnun, kayak itu ya di Quran itu. Tapi itu semua tidak akan terbukti kan. Innahum yakiduna kaida wa aqidu kaida. Famahilil kafirina amhilhum. Saya kira itu dari ayat-ayat ini sebenarnya setelah Allah menyampaikan tempat supaya kita semua berpegang pada Allah. Itu saya kira yang kita kaji di materi ini. Dan baca alhamdulillah dan tulis alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.